Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwiti Dewati dari kelas MN20D NIM 20 2086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CAPM di mana terdapat pada materi di bab 9 pada buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Lanjut saja kita langsung pada pembahasan yang dimana saya akan membahas mengenai model keseimbangan CAPM-nya dulu. Menurut Jacob dan Petit dalam Ahmad Rodoni dan Othman Young pada tahun 2002 di halaman 117, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasaran oleh investor yang ingin menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya, atau oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset, dan harga yang keseimbangannya sedemikian dicapai dikenali sebagai harga keseimbangan. CAPM atau model penetapan harga aset merupakan sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Pada tahun 1952, Harry Markowitz meletakkan fondasi manajemen portofolio modern. Kemudian 1964 sampai 1966, CAPM yang dipelopori oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin mengasumsikan bahwa individu melakukan investasi berdasarkan teori portofolio, yaitu setiap individu akan memaksimumkan tingkat keuntungan pada suatu tahap risiko. Ini berdasarkan Husnan S. dalam Effendi 2008. Menurut Liliana Ingrid Wijaya pada tahun 2000 pada halaman 60, CAPM merupakan model untuk menjelaskan besaran expected return. Pengertian capital asset pricing ini merupakan model penetapan harga sekuritas atau aktiva dengan beresiko dalam keseimbangan pasar dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. CAPM mencoba untuk menjelaskan hubungan antara risk and return. Dalam penilaian mengenai risiko, biasanya saham digolongkan sebagai investasi yang beresiko. Risiko sendiri berarti kemungkinan penyimpanan perolehan aktual dari perolehan yang diharapkan atau possibility. Sedangkan derajat risiko atau degree of risk adalah jumlah dari kemungkinan fluktuasi. Menurut Suad Husnan pada tahun 1998 di halaman 6, definisi CAPM bahwa antara return dan risiko mempunyai korelasi yang positif dan linear, sehingga kenaikan risiko juga menyebabkan naiknya return. Dengan demikian, asumsi CAPM sangatlah rasional, yaitu risiko yang tinggi diharapkan menikmati return yang tinggi pula. Menurut Ahmad Rodoni dan Othman Young pada tahun 2002 di halaman 118, CAPM adalah nama yang diberikan kepada suatu kedudukan prinsip yang menerangkan bagaimana para investor berperilaku dalam pasaran. Nah, CAPM ini berguna karena secara relatif CAPM adalah mudah dan dapat dibentuk melalui aplikasi secara langsung teori portofolio. Kemudian implikasinya adalah seperti hipotesis pasaran efisien, yaitu CAPM telah diuji dengan data sebenarnya dan dapat agar sesuai dengan ramalan teori. CAPM juga dapat digunakan sebagai suatu asas untuk penyesuaian selanjutnya, yaitu sebagaimana yang digunakan oleh para analisis sekuritas. Nah, secara singkatnya, CAPM ini mempunyai asumsi-asumsi penting, misalkan seperti tidak ada biaya perdagangan, tidak ada pajak, dan sekuritas dapat dipecah-pecahkan kepada unit terkecil. Semua peserta adalah pesaing yang sempurna, semua investor mempunyai ujung investasi yang sama. Investor membuat keputusan investasi berdasarkan keuntungan diharapkan portofolio dan standar deviasi keuntungan. Semua investor mempunyai pengharapan secara umum yang sama. Aset bebas risiko wujud dan sedia ada bagi semua investor untuk tujuan meminjam dan memberi pinjaman. Budi et al. Pada tahun 2006 di halaman 358 menjelaskan bahwa CAPM merupakan hasil utama dari ekonomi keuangan modern. CAPM memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian atau expected return.
Walaupun CAPM belum dapat dibuktikan secara empiris, CAPM sudah luas digunakan karena CAPM akurasi yang cukup pada aplikasi penting. CAPM mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. CAPM juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para risk takers. Tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjam atau meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak beresiko. Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang resikonya identik. CAPM menyatakan bahwa dalam keadaan equilibrium, portofolio pasar adalah tangan sial dari rata-rata varians portofolio, sehingga strategi yang efisien adalah passive strategi. CAPM berimplikasi bahwa premium risiko dari sembarang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta. Menurut Budi et al. Tahun 2006 pada halaman 359. Nah, dalam keadaan equilibrium, hasil return yang disyaratkan atau required return oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta, sedangkan risiko yang tidak sistematis tidak relevan karena risiko ini dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Pendapatan sesungguhnya atau actual return adalah pendapatan yang telah diterima oleh para investor dari selisih harga saham pada periode T dengan harga saham pada periode T-1 menurut Ciptono pada tahun 2006. Pendapatan yang diharapkan atau expected return adalah pendapatan masing-masing saham yang diharapkan oleh para investor pada masa yang akan datang, yang diukur dengan menggunakan model CAPM. Pendapatan pasar atau market return adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih indeks harga saham gabungan atau IHSG pada periode T dengan indeks harga saham gabungan IHSG pada periode T-1 di Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun garis pasar sekuritas atau security market line atau disingkatnya SML, hubungan antara risiko yang diukur dengan beta dengan return yang diisyaratkan ditujukan oleh garis pasar sekuritas atau SML. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium record return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Menurut Budi et al. Pada tahun 2006 di halaman 247. Dengan demikian, semakin besar koefisien beta, maka akan semakin peka excess return suatu saham terhadap perubahan excess return portofolio pasar, sehingga saham itu akan semakin berisiko. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat return portofolio ditentukan oleh risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta dan tingkat return. Kemudian ada garis pasar modal atau capital market line atau disingkatnya CML. Dalam menjelaskan sebelumnya, diketahui bahwa SML merupakan garis yang menghubungkan beta atau risiko pasar dengan required return untuk semua saham, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Sedangkan garis pasar model atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara risiko total yang diukur dengan standar deviasi dengan return yang disyaratkan. Portofolio yang efisien saja. Ini menurut Budi et al. Pada tahun 2006. Hubungan risiko total dengan imbalan yang disyaratkan pada investasi yang efisien gitu. Di sini ada juga arbitrage pricing theory atau APT. CAPM bukanlah satu-satunya teori yang mencoba menjelaskan bahwa bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar. Ross pada tahun 1976
merumuskan suatu teori yang disebut dengan APT. Menurut Robert Young, pada tahun 1997 di halaman 214, APT ini menggunakan return dari suatu aset atau sekuritas yang dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pasar. APT ini digunakan untuk memprediksi harga suatu saham dan di masa yang akan mendatang. Ross dalam Budi et al. Pada tahun 2006 di halaman 446, APT didasarkan pada 3 proporsi, yaitu imbal hasil sekuritas dapat dijelaskan dengan sebuah model faktor. Terdapat cukup banyak sekuritas untuk menghilangkan risiko istimewa dengan diversifikasi. Terus pasar sekuritas yang berfungsi tidak baik tidak memungkinkan terjadinya peluang arbitrage secara terus-menerus. Menurut Suad Husnan, APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Apabila aktiva yang karakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan dapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah pada saat yang sama menjual dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko. APT ini tidak menggunakan asumsi apapun tentang portofolio. APT hanya mengatakan bahwa tingkat keuntungan suatu saham dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang jumlahnya bisa lebih dari 1. Menurut Riley dalam Muhammad Madian, APT menggambarkan hubungan antara risiko dan pendapatan, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Nah, 3 asumsi yang mendasari APT ini ada pada pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kekurangan dengan kepastian. Hasil dari proses stochastik artinya bahwa pendapatan aset dapat dianggap sebagai K model faktor. Dari asumsi yang menyatakan investor mempercaya bahwa pendapatan sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan K faktor risiko. Menurut Budi et al., APT adalah model yang sangat menarik. Ini tergantung pada asumsi bahwa keseimbangan rasional di pasar modal akan menghilangkan peluang arbitrage. Pelanggan terhadap hubungan pembentukan harga dalam APT akan menyebabkan tekanan yang sangat kuat untuk mengembalikan harga meskipun hanya sedikit sekali investor yang menyadari adanya ketidakseimbangan tersebut. Selanjutnya, APT menghasilkan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan beta yang digunakan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik yang prakteknya dapat dibentuk dari sejumlah besar sekuritas. Menurut Ahmad Dodoni dan Othman Young, APT sebenarnya adalah berasaskan CAPM, tetapi ia telah mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keuntungan. Sekuritas memandang dunia jadi semakin kompleks. Faktor-faktor ini akan memberikan kesan yang berlainan kepada sekuritas yang berlainan. Jadi, bagi sekuritas I dalam jangka waktu T, keuntungan dapat diwakili oleh kombinasi antara pengharapan keuntungan seimbang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengharapan keuntungan seimbang ini adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran sekuritas perusahaan. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keuntungan sekuritas adalah terdiri dari faktor-faktor makro dan mikro. Contohnya, faktor-faktor makro ialah seperti inflasi, politik, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Mankiw dalam Widianti tahun 2007, analisis faktor adalah suatu analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam menjelaskan suatu masalah. Pada penelitian ini akan diketahui faktor-faktor dominan yang menentukan return LQ45 dengan APT. Misalkan, ada sekitar 4 pebah bebas yang dianggap berpengaruh besar sehingga digunakan untuk menentukan hal tersebut. Analisis faktor akan menentukan faktor-faktor apa saja sih dari keempat pebah tersebut yang merupakan faktor-faktor dominan dalam menentukan return LQ45. Analisis faktor dapat dipandang sebagai peluasan analisis komponen utama yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat misalkan seperti mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data, kemudian faktor-faktor tersebut saling bebas dan tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan.
Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai materi CAPM pada bab 9 di buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Saya Wiyuti Dewati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.